sudah klik video ini. Selamat datang di YouTube channel aku Indah. Nah, berhubung ini masih di suasana tahun baru, aku ingin mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Semoga harapan-harapan kita di tahun ini boleh terlaksana dengan baik, bahkan jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin. So, teman-teman, kurang lebih ya 1 tahun kita masih berusaha bahkan sama-sama berjuang untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 yang masih merajalela bukan hanya di negeri kita tetapi juga di seluruh dunia, di mana yang setiap hari kalau kita lihat di pemberitaan di televisi itu masih banyak peningkatan jumlah yang positif corona. Bahkan juga di antara teman-teman semuanya yang nonton video ini juga mungkin banyak yang terkena dampak daripada COVID-19 ini, terlebih di perekonomian kita, teman-teman. Bahkan teman-teman semua juga mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan kantornya tutup, usahanya tutup disebabkan penyebaran virus corona ini. So, buat teman-teman semuanya tidak perlu sedih karena di sini aku akan membagikan 5 tips bagi kita semua untuk selalu hidup bahagia di tengah-tengah pandemi corona ini. Jadi apa saja tips-tips tersebut? Yuk langsung aja kita cek ke videonya. Tips yang pertama, teman-teman, mulai mencintai diri kamu sendiri apa adanya. Nah, ini merupakan hal yang sangat susah ya untuk kita lakukan karena kita sebagai manusia, kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita selalu merasa kalau orang lain itu jauh lebih baik daripada kita. Tanpa kita sadari, kita juga memiliki potensi di dalam diri kita yang mungkin orang lain gak punya, dan orang lain pengen juga seperti kita. Tapi kita terkadang terlalu fokus ya untuk melihat kelebihan orang lain. Nah, sehingga itu yang membuat kita selalu merasa kurang di dalam diri kita. Nah, pesanku buat teman-teman semuanya, mulailah mencintai diri kamu sendiri, karena segala sesuatu itu dimulai dari diri kamu sendiri. Baik itu kekurangan kamu, baik itu kelebihan kamu, dan semua yang ada di dalam diri kamu, fisik kamu dari atas sampai bawah itu harus kamu cintai. Tips yang kedua, jangan terlalu mendengarkan omongan orang lain tentang kamu. Hayo, siapa di sini yang suka sedih kalau mendengarkan omongan-omongan orang lain tentang diri kamu? Mulai sekarang stop melakukan hal itu, teman-teman, karena di mata orang lain kamu itu tidak akan pernah menjadi orang yang sempurna. Jadi tetaplah menjadi diri kamu sendiri. Karena misalnya sebagai contoh nih, kamu memiliki berat badan yang menurun, pasti orang lain juga akan bilang, ih kamu sekarang kurusan ya, pasti kamu banyak masalah, misalnya seperti itu. Dan contoh yang kedua, misalnya kamu sudah berusaha nih menaikkan berat badan kamu kan, tapi orang lain masih bilang, ih kamu sekarang gendutan ya, diet dong, atau misalnya kamu atur pola makan gitu ya. Nah, hal-hal tersebut adalah hal-hal yang akan menjatuhkan kamu. Jadi hal-hal seperti itu tidak perlu kamu dengar, teman-teman. Tapi kalau misalnya orang lain itu mengatakan hal-hal yang memotivasi atau membuat kamu semakin maju, mendukung kamu, nah itu adalah hal-hal yang patut untuk kamu contoh. Nah, untuk tips yang ketiga adalah lepaskan semua masalah kamu. Nah, bagaimana sih cara melepaskan masalah kita? Nah, itu sangat berhubungan dengan poin yang keempat, teman-teman, yaitu gali lebih dalam lagi apa yang menjadi hobi kamu, gali lebih dalam lagi apa yang menjadi potensi di dalam diri kamu. Nah, misalnya kamu dalam keadaan suntuk, atau misalnya kamu dalam mengalami banyak pergumulan, banyak masalah, kamu bisa mencari apa sih yang bisa dikembangkan dari dalam diri kamu. Contohnya nih, kamu orangnya suka bernyanyi atau memainkan alat musik. Nah, ketika kamu memiliki banyak masalah, bisa saja kamu cari banyak lagu dari YouTube, atau juga semakin mempelajari alat-alat musik yang nantinya kamu bisa mengembangkan suara kamu, dan kamu juga bisa mengembangkan cara bermain musik kamu, dan kamu bisa menjadikan hobi kamu itu menjadi suatu hal yang baru bagi diri kamu, potensi yang baru di dalam diri kamu yang bisa kamu kembangkan, dan bisa saja kamu sebarkan di sosial media yang kamu punya, dan dengan itu orang lain juga bisa menikmati karya-karya kamu. Nah, poin yang kelima dan merupakan poin yang paling penting untuk kita lakukan adalah berdoa, bersyukur, dan ikhlas. Nah, di sini di antara teman-teman siapa nih yang masih malas berdoa? Nah, karena dengan berdoa
kita bisa memperoleh suatu jawaban yang pasti, teman-teman. Dan itu merupakan hal yang harus kita lakukan, bukan hanya di tengah masalah, bahkan di setiap hari kita harus berdoa, di setiap detik, menit, dan jam di dalam hidup kita. Nah, dan kemudian kita juga harus bersyukur, teman-teman, karena banyak teman-teman kita yang mungkin pada saat ini mereka mengalami bencana seperti yang terjadi baru-baru ini di Kalimantan Selatan ya. Bahkan mereka mungkin tidak memiliki lagi tempat tinggal, bahkan mereka tidak memiliki pakaian yang layak, dan juga mereka pasti banyak yang kekurangan makanan tentunya, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang masih diizinkan Tuhan untuk menghirup udara segar pada saat ini, teman-teman mungkin sekalipun teman-teman kehilangan pekerjaan, tetapi teman-teman masih bisa memiliki tempat tinggal yang layak, memiliki makanan yang cukup, dan pakaian yang layak. Nah, itu adalah merupakan hal yang patut kalian syukuri, teman-teman. Nah, itu dia tadi 5 tips untuk selalu bahagia di tengah pandemi COVID-19 yang bisa aku kasih tahu sama kalian. Nah, kurang lebihnya aku mohon maaf ya, teman-teman. Jadi intinya di sini mari kita sama-sama saling mendoakan dan juga kita berdoa untuk negeri kita, untuk dunia ini agar pandemi ini akan segera berakhir dari dalam negeri kita, dan semua harapan-harapan kita yang sempat tertunda juga boleh terlaksana di tahun ini. Bella di tahun 2021 ini kehidupan kita semakin baik, karir kita semakin baik, dan juga kesehatan kita semakin baik. So, terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu dukung YouTube channel aku dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah yang warna merah. Dan jangan lupa untuk hidupkan lonceng notifikasinya agar aku semakin semangat untuk membuat video-video yang baru. Jangan lupa untuk like video aku, komen, dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. So, stay safe bagi kita semua, stay healthy, dan bye-bye!